Wah, hebat. Melihat wajah-wajah Habib, wajah-wajah, wah, dijamin masuk surga. Wa ayyatakhallasu min dzunubihi kal mauludi min batni ummihi. Wah, enak. Gak usah puasa, gak usah sholat. Lah apa pokoknya mukibin dari swarga. Dijamin orang di dosa. Peganganmu apa kitab? Ini. Tambah goblok sesuai minum Habib. Sakit tahun dulu Habib tambah bodoh. Tambah koplo. Wa ayyatakhallasu min dzunubi, dan dia akan takhallasu itu lolos, ya, lolos, ucul min dzunubihi, kayak dene ular yang melungsungi, ya. Kal mauludi, seperti bayi yang dilahirkan min batni ummihi, dari perut ibunya. Cenger, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Wah, ganti dosa, enak, tadi muhibin wis enak. Gelem delok wajah Habib, gelem delok wajah muhibin Habib, dijamin mlebu swarga. Orang duwe dosa kayak dene bayi sing lagi metu dilahirno. Enak. Kitab-kitab mereka itu kitab-kitab yang tidak ada unsur ilmiahnya. Alias kitab-kitab karangan orang gila gitu. Jangan terkecoh sekarang ini pengumuman Habib-Habib itu mulai hijrah ke Sayyid. Kadang Kiai Haji juga. Jadi Habib itu gelar Habib mulai ditinggalkan, ya. Yang bagi yang kurang waspada, kita akan terkecoh juga. Kita akan masuk membahas tema yang berhubungan dengan barang siapa melihat wajahnya Habib, atau orang yang melihat wajahnya Habib atau muhibinnya, maka dijamin akan masuk surga dan diampuni segala dosa kesalahannya, walaupun dosanya itu melebihi apapun juga, sehingga bisa seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, alias bersih, suci dari segala noda dan dosa. Apakah ada kitabnya? Ada dasar dalilnya? Ada hujahnya? Ada. Yakni kitab Al-Wuraiqat min Manaqibi Sayyidina Syekh Al-Fakhr Abi Bakar bin Salim Maula Ainat. Kitabnya sudah kami bagikan dengan panjenengan semua, hanya halaman 15 saja, 15 halaman saja, halaman 300-an ke atas, supaya lebih mudah untuk mencarinya. Tidak kami sertakan secara utuh kitab Al-Wuraiqat min Manaqib Sayyidina Syekh Al-Fakhr Abi Bakar bin Salim Maula Inatnya, karena untuk menghemat pencarian di haizin.com yang kami sertakan. Kita akan membongkar, ya, doktrin leluhur Habib Umar bin Hafid, karena markah bin Syekh Abu Bakar itu juga ke atasnya sampai Syekh Abu Bakar atau Habib Abu Bakar bin Salim. Begitu juga keturunan yang bermarga Al-Muhdor, Jindan, ya. Ada 13 anaknya Habib Abu Bakar bin Salim. Kita ternyata tidak hanya mengenal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad saja yang dipoles, dibesarkan namanya, dikultuskan berlebihan oleh Pak Alawi dan anak cucunya, tetapi juga Habib Abu Bakar bin Salim juga. Setelah Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, ke bawah Al-Faqihil Muqaddam Sani, yakni Abdurrahman As-Saqaf, lalu ke anak cucunya Abdurrahman As-Saqaf atau As-Sikaf. Ini kami istiqomai untuk intisyaru hadzal kitabi, supaya diketahui oleh seluruh elemen bangsa ini bahwa secara kompak setiap klan Ba'alawi sejak dulu, sejak abad 10, 11 sampai sekarang, itu mengarang kitab-kitab yang menyanjung klannya sendiri. Bahkan tidak hanya bergerilya
di Indonesia saja, tetapi juga ke seluruh dunia, termasuk akan menguasai informasi inti yang mengendalikan planet bumi ini. Yakni ada yang pernah disampaikan oleh Al-Fajri Al-Atas ya, bahwa ada tokoh-tokoh manusia sedunia yang berpengaruh ya, diantaranya ya ada Habib Umar bin Hafid, ya, Ali Al-Jufri dari kalangan mereka sendiri ya, sampai kalau datang ke Indonesia itu membranding Habib Lutfi bin Yahya sebagai tokoh sufi dunia, ilmunya sundul langit beserta karomahnya luar biasa, bisa tembus sampai planet Azraq, planet Nibiru sana, bisa memiliki santri dari kalangan jin-jin yang tak terhitung jumlahnya, tapi gak ada buktinya. Karangan kitab-kitab mereka memang benar-benar seperti senjata yang diarahkan ke kita-kita orang Indonesia khususnya, karena disinilah sasaran empuk mereka. Kalau di Saudi Arabia, di Mesir, di Maroko, di Yordania, di Suriah, di Irak, tidak ada yang mau menerima karena kitab-kitab mereka itu kitab-kitab yang tidak ada unsur ilmiahnya alias kitab-kitab karangan orang gila gitu. Kalau sufi ya gak sebegitunya. Sufi itu contohlah misalkan kitab Al-Hikam, misalkan kitab karya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin misalkan, ya kayak gitulah ya. Jadi kalau kitab sufi karya Habib Alawi itu di awalnya normal, di tengahnya lumayan normal, di akhirnya mulai mendoktrin. Kitab fikih juga begitu, Bugyatul Mustarsyidin ya, awalnya normal, tengahnya cukup normal, akhirnya mulai mendoktrin. Yang masih minim doktrin itu Risalatul Mu'awanah sama Nashaihuddiniyah, tetapi juga ada, sudah kami teliti isinya, tetap ada doktrin itu. Bahkan kalau kita berselancar ke kitab Bugyatul Mustarsyidin ya, itu mencatut nama dari Imam Jalaluddin As-Suyuti yang katanya berdasarkan gurunya yang dari Syekh Al-Iraqi mencatat Imam Mahdi yang terlahir pada tahun 255 Hijriah. Itu Imam Mahdinya siapa? Wong Imam As-Suyuti itu Sunni, bukan Syi'i Imami. Tapi katanya berdasarkan gurunya Imam As-Suyuti mencatat, Imam As-Suyuti sendiri ya mempercayai, ya meyakini bahwa Imam Mahdi itu sudah terlahir sejak tahun 255 Hijriah. Padahal saya lacak kitab-kitab karya Imam As-Suyuti, kemana-mana nggak ada. Jadi teringat saya akan tulisannya Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang mengatakan katanya Imam atau Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirzi Az-Zabidi itu menuliskan di dalam kitab Tabaqatul Khawasnya bahwa Imam Ali Khalid Kisam itu meninggalnya tahun 529. Nah, padahal tidak. Nah, ini bagian daripada klaim-klaim sepihak, mencatut nama tokoh untuk membesarkan klannya, seakan-akan bagian daripada promosi bahwa orang lain loh ya juga mendukung kami. Bahkan kami juga dikirimi kitab nasab karya dari klan Al-Hasani ya, yang katanya mengisbat Ba'alawi berdasarkan Syuhrah wal Istifadhah. Ya, saya tanya, itu kitab tahun berapa? Itu kitab abad 21 Masehi, abad 15 Hijriah ini, baru-baru saja. Alasan berdasarkan Syuhrah wal Istifadhah. Kami akan bahas lagi nanti ya. Jadi tidak bisa dibenarkan itu ya. Kita masuk ke materi inti tentang memandang wajahnya Habib. Ini bisa dibuka di halaman
Ini saya berdasarkan PDF-nya saja ya. 1, 2, 3, 4, mulai halaman 5 saja PDF-nya, tetapi asli kitabnya halaman 302, 303. Ini untuk mempersingkat pencarian panjenengan semua di haizin.com. Bagi yang memiliki HP memori tidak mencukupi, bisa cepat mencari. Ini kitab Al-Wuraiqat asli karya dari Syekh Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad Bawazir. Marga Bawazir itu bukan Ba'alawi, tetapi terkadang Arab Hadrami yang laki-laki itu memberi istri wanita-wanita dari kalangan Ba'alawi, sehingga yang Arab Hadrami ini ya mengikuti apa yang menjadi kemauan Ba'alawi. Syekh Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad Bawazir, marga Bawazir itu asli Arab, tapi Arab Hadrami, sama dengan ya Nabahan ya, Salim Nabahan, itu juga Bakuser misalkan, atau Mukmin atau Suwaidan, Salamah, Asyir. Ini adalah marga-marga Arab asli, tetapi punya hubungan dengan Ba'alawi karena menikahi wanita-wanita Ba'alawi. Ini akan semakin menguatkan posisinya Ba'alawi sendiri ketika banyak orang-orang non-Ba'alawi mengarang kitab yang mendukung, membesarkan, mempromosikan, membranding orang-orang dari kalangan Ba'alawi. Ya'tana biha Muhammad Abu Bakar Abdullah Ba'adzib. Ya, ternyata ini juga diperiksa oleh Abu Bakar Ba'adzib yang menyalin ulang kitab Ar-Raudul Jali selain dari Arif Abdul Ghani. Kitab Al-Wuraiqat ini menceritakan tentang biografi atau sejarah hidupnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kadang dipanggil Syekh, kadang dipanggil Habib, kadang dipanggil Sayyid. Jangan terkecoh sekarang ini pengumuman Habib-Habib itu mulai hijrah ke Sayyid. Kadang Kiai Haji juga. Jadi Habib-Habib itu gelar Habib mulai ditinggalkan ya. Yang bagi yang kurang waspada kita akan terkecoh juga. Abu Bakar bin Salim, Syekh atau Habib atau Sayyid. Maula Ainat ya, karena memang yang menjadi idolanya ya, yang bau rekso Ainat. Ainat itu ya wilayah, daerah ya, kelurahan ya. Ya Pasir Inat itu ya, makamnya Bakar bin Salim kan ya di Pasir Inat itu ya, makamnya beliau yang dijual belikan ini karena karomahnya yang luar biasa. Bukan karomah, sulapnya. Jadi anaknya Abu Bakar bin Salim itu berlomba-lomba untuk memperkuat, memperhebat ya kelas sulapnya. Bukan karomah. Karomah itu gunanya untuk apa? Ya sama seperti yang diceritakan oleh Habib Ali Jindan itu, AJ itu. Umar Muhdor, anaknya Abu Bakar bin Salim, itu mampu menurunkan rantai dari emas, dari langit, rantai emas dari langit. Ya Umar Muhdor ini anaknya Habib Abu Bakar bin Salim. Anaknya Habib Abu Bakar bin Salim ini 13, laki-laki semua, dan semuanya memiliki keramat. Sebelum meninggalnya Abu Bakar bin Salim, anak-anaknya disuruh untuk pamer keramat semua itu. Iki apa yo? Keramat kok dipamerkan itu apa? Sulapan, hipnoterapi itu, hipnotis, gendam. Romi Rafael ya bisa, Uya Kuya bisa, Deddy Corbuzier bisa, tapi bisa terkalahkan oleh hipnotisnya Habib Umar bin Hafid sana. Ya. Tidak hanya umat Islam yang bisa ilmu hipnoterapi gendam merubah alam bawah sadar manusia, yo siapapun bisa. Ya. Jadi ini ilmu hipnotis, bukan karomah.
bukan karomah. Karomah itu ada definisinya kok, ya, tidak seenaknya dipamer-pamerkan di depan mata manusia awam lainnya, nggak bisa. Jadi pengarang kitab Al-Wuraiqat ini adalah Syekh Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad Bawazir, yang mana Mbah Sagiman, Pak Sakera itu oleh Salim Nabahan, keluarga dari Surabaya tapi tinggal di Bangil, yang ngarang buku itu Umar Bawazir. Pak Sakera itu Umar Bawazir. Nah, inilah kong kalingkongnya marga Arab Hadrami dengan saudaranya Pahlawi. Sama saja sebenarnya, mereka itu sebagai perantauan ingin eksis, tapi sayangnya berlebihan sehingga niat menguasai, karena melihat orang-orang Nusantara ini lugu-lugu dan lucu-lucu. Tidak hanya lucu-lucu tapi lugu-lugu, dianggap bodoh itu aja, dibodohi gampang, diapusi gampang. Kalau sampai sekarang itu ya melihat NU husnudon semua, kiainya husnudon semua, gampang diapusi, gampang diapusi. Jadi Bawazir, pernah ada menteri kan dulu kan, Fuad Bawazir itu kan, ya. Jadi, tapi ini memiliki istri dari kalangan wanita Balawi. Nah, kita buka halaman PDF-nya, ini halaman 4 atau 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa bisa menyimak semua, walaupun nanti setelah live ini kita perlu perbandingan. Ada di bawah PDF yang ada di haizin.com kitab Al-Wuraiqat ini, yakni kita tampilkan juga videonya Mas Hasan bin Ismail Al-Muhdor. Itu ya sama, marga Al-Muhdor itu dari Umar Al-Muhdor, anaknya Habib Abu Bakar bin Salim. Umar Al-Muhdor itu ada dua, Umar Al-Muhdor bin Abdurrahman As-Sakaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibuddarok bin Alwi Al-Ghuyur. Tapi ada juga yang Umar Al-Muhdor bin Abu Bakar bin Salim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, ini menceritakan tentang keramatnya Habib Abu Bakar bin Salim. Sangat luar biasa, sampai bisa berbicara dengan Allah Ta'ala. Bahkan bisa juga mengambil alih derajat syafaatnya Nabi kita. Seandainya ketidakdahuluan Kanjeng Nabi Muhammad, beliau Habib Abu Bakar bin Salim ini akan memberi syafaat kepada kita. Coba dibuka yang halaman 1 saja, halaman nomor 1 saja dari jenis karomahnya Abu Bakar bin Salim. Famin kalamihi radhiyallahu anhu annahu qol mundu khalaqallahu hadzal haikal ma kutibat ala muslimin sayyi'atun. Sebelum cakrawala alam semesta ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, tidak dicatat ya atas semua orang Islam kesalahan atau keburukan. Wa wujuduna lil khalqi rahmatun ammah. Wujudku, keberadaanku, keberadaan kami bagi seluruh makhluk yang ada di bumi itu menjadi rahmat secara umum. Jadi nanti kalau misalkan hanya sekelas Jawa Bintu Tarim atau Indonesia Milkut Tarim itu nggak masalah, itu nggak terlalu luas. Ini dunia kok. Nahnu mulukul ardi was samai, itu Abdullah bin Alwi Al-Haddad lah ya. Kalau ini hampir sama. Wujud kami bagi seluruh makhluk itu menjadi rahmat secara umum. Wa barokatun syamilatun, dan keberkahan yang merata. Wa syamsuna asyraqat ala ahlil bu'di aktsara min ahlil qurbi, dan matahari kami ini menyinari atas seluruh orang-orang yang ada di kejauhan, melebihi lebih banyak dari orang-orang yang mendekati matahari itu sendiri. Wa hiya dhahiyatun illa anna ahla hadramaut waqa'u fi kahfin minha.
Nah, ini sudah jelas bahwa penduduk Hadramaut itu jatuh berada di dalam lingkup gua ya dari Syams tersebut, berlindung ya karena keutamaan para Habib Ba'alawi itu. Kalau ada buka kurung tutup kurung itu ada sebagian naskah yang mencantumkan ini, walakin adaha tadkhulu alaihim ila buyutihim illa man dakhala mahda'ahu wa tawara anha wa hiya tahriquhu binuriha fama sudda illa nafsahu wa adaha tasharraqu ala ahli la ilaha illallah. Jadi intinya seperti seorang penguasa alam semesta, intinya seperti itu. Terus nomor 2, waqala radhiyallahu anhu. Kalau radhiyallahu anhu berarti Habib Abu Bakar bin Salim berkata, "Idza wasala ila hadratina al-Badawi," ya, ketika sampai ke hadirat kami seorang Badui al-Ghafili yang lupa diri, wajala sama lasana dan duduk di majelis kami, nusilahu ilallahi binadaratin nanzuruha ilaihi, maka kami mampu menunjukkan kehadirat Allah ya. Kami sebagai wasilah untuk mampu menunjukkan kepadanya supaya bisa melihat kepada kebesaran Allah Ta'ala. Nah, ini termasuk ya bahasa dalam kondisi biasa atau dalam kondisi jazab saja atau bagaimana ya. Ini nanti akan kami terangkan sedikit saja karena memang ini bukan bahasa-bahasa orang awam, tapi tetap tidak diperbolehkan, tidak sesuai dengan standar syar'i ya, yang dipahami oleh seluruh umat Islam ini. Terus yang ketiga, waqala radhiyallahu anhu kadzalika, ya seperti yang di atas ya. 1, 2 ini nomor 3. Habib Abu Bakar bin Salim berkata, wa kullu man akhlaso fi mahabbatina, dan setiap orang yang murni mencintai kami, mencintai Habib ya, muhibbin semua itu. Pengumuman untuk para muhibbin yang menonton dan yang tidak menonton, tolong diberikan tontonan ini kepada yang tidak menonton ya oleh Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, supaya paham mereka, sadar mereka bahwa muhibbin itu hanya menjadi bempernya saja. 40 tahun mengabdi sebagai muhibbin kepada Habib Ba'alawi tidak akan pernah mampu menduduki kedudukan tuannya sendiri. Wa kullu man akhlasa fi mahabbatina, dan setiap orang yang murni mencintai kami, bergelut dalam mahabbah kepada kami, wasoddaqa ma'ana, dan membenarkan satu frekuensi bersama dengan kami, nahfadhuhu min ghawayatis syaitanil la'in, maka kami sanggup untuk menjaganya dari goyahannya ya, dari godaan syaitan yang terlaknat. Nah, jadi hebat ya. Jadi ini yang dijanjikan PHP-nya Habib Ba'alawi terhadap muhibbinnya ya seperti ini. Janjikan sukses tambah bodoh. Ikut Habib 40 tahun tambah goblok. Mohon maaf, tambah bodoh. Karena apa? Dijejeli informasi pembodohan, penipuan. Menumpulkan saraf-saraf otak yang ada. Ya, berikut jaringan-jaringannya. Wa nakfihi umurat dunya wal akhirah, wis dijamin, dan kami akan mencukupinya. Orang yang mencintai itu, orang yang membenarkan kami itu ya, segala urusan dunia dan akhiratnya. Kurang hebatnya kayak apa? Tapi ternyata melok api bertambah melarat. Ya, ya karena dioroti. Lianna kasafinati Nuh, karena kami ini seperti perahu atau kapalnya Nabi Nuh. Man rokiba fiha najah, barang siapa menaiki kapalnya Nabi Nuh maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha halaka, dan barang siapa yang meninggalkan ya, tidak mau menaiki kapalnya Nabi Nuh ya, maka dia akan binasa. Ini nomor 3, nanti disimak lagi ya. Al-Wuraiqat. Jadi Habib Ba'alawi itu mengaku seperti halnya syair yang ada di Al-Barzanji dan Ad-Daibai. Kalau Ad-Daibainya itu wasafinul linajati idza khifta min tufani kulli adha fanju fiha la
takunu kada wa'tasim billahi wasta'ini ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji adfatan ya jiradal alami ya uhailal judi wal karami. Jadi ahlul bait, tadi mereka yang ahlul bait itu ibarat kapal bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Man raqiba fiha naja wa man takhallafa anha halaka. Nah ini wa khatimuna alladhi nursiluhu ilal jihadil ba'idah ma huwa illa lihidayatin nas wa bukhtu ahlal jihad allati yanzilu biha faman hasyamahu wa jabarahu faqad jabarana wa man ashghalahu faqad ashghalana wa man ashghalana fala yuflihu abadan. Terus berikutnya halaman nomor 4, karomat nomor 4, karomatnya Habib Abu Bakar bin Salim. Wa qala radhiyallahu anhu qad a'tanil haqqo. Al haqqo itu Allah yang hak sama dengan fil libasi illal haq. Misalkan ini bahasanya Syekh Lemah Bang, misalkan bahasanya Al-Hallaj misalkan ya. Beliau Habib Abu Bakar bin Salim berkata, qad a'tanil haqqo at-tasrifa fil kauni kulli. Allah yang hak telah memberikan anugerah kepadaku untuk berbuat apa saja, melakukan apa saja di alam semesta semua, dalam keadaan hayyan, masih hidup, wa mayitan, ataupun sudah mati. Ribet ini. Wa qolali, dan Allah berkata kepadaku. Oh, ini dapat firman lah, wahyu lah ya. Ya abdi, mulki mulkuka. Jadi Allah itu berfirman kepada Habib Abu Bakar bin Salim, ya, kerajaanku, ya, itu sama dengan kerajaanmu. Mulki mulkuka. Halaman kalau kitabnya 313 Al-Wuraiqat, kalau di PDF-nya ini halaman 6 ya. 56. 1 2 3 4 5 6. Halaman 6 PDF-nya. Nanti dibaca sendiri. Nomor 4 karomatnya. Wa qala radhiyallahu anhu qad a'tani al-haqqu qad a'tani al-haqqu at-tasrifa fil kauni kullih hayyan wa mayyitan. Hebat. Jadi dunia ini milik mereka. Jadi keturunan Abu Bakar bin Salim ini kurang ajar menurut saya. Bukan karomah tapi kurang ajar. Ya sampai sekarang ini buktinya. Aceh Ali Jindan, Hasan bin Ismail Al-Mundor, sama mana? Al-Hadar itu juga sama. Al-Hadar Syiah itu sama, itu dari keturunan BSA bin Syekh Abu Bakar ya bin Salim, sama saja. Ini banyak di Singapura. Singapura yang menyebar Jakarta, ya. Palembang tidak terlalu banyak, Jawa yang paling banyak. Wa qala liya abdi mulki mulkuka tasarruf fihi kaifa syi'ta. Oh, piye itu nggonamu kok. Kerajaanku iki Gusti Allah sing ndika. Dudu Kanjeng Nabi lagi ya, Gusti Allah sing ndika iki. Al-Haq. Ya. Tasarruf, silahkan tasarrufkan, ya. Kaifa syi'ta, terserah awakmu. Lah, jawabannya Abu Bakar bin Salim fa akhadtu alladzi yaliku wa yuhmadu. Aku hanya mengambil yang patut-patut dan yang terbaik-baik atau terpuji saja, ya. Luar biasa. Luar biasa. Terus ini lagi halaman 7 ya. Nomor 5 karomanya Habib Abu Bakar bin Salim. Wa qala fi ba'di majalisi bi khuduri jam'in minal a'yan, ya, pada suatu hari di majelisnya beliau dihadiri kebanyakan orang, beliau berkata, innal kauna kullahu biyadi mithla habbatir khardali. Sesungguhnya semua yang ada di muka bumi alam semesta ini, semuanya itu ada di tanganku. Cara HP ya, nek bahasa kita ya, dunia ada di genggamanku. Lah ini HP ini saya bisa transaksi jual beli, transaksi apa saja yang aku ingini, apa saja di sini. Kalau sekarang kan begitu. Nah, kalau dulu kan nggak ada HP lah. Ini pengakuannya seperti itu.
innal kauna, ada yang sebagian naskah selain yang naskah ba ya, al kaunu kulluhu, berarti kalau innal kauna kullahu biadi mithla habbatir khordal, seperti biji sawi kecil bumi ini. Sama dengan seakan-akan kayak misalkan, wah globe ini, bumi ini milik saya semua, saya bisa mutar bumi ini sesuka saya. Bahkan ada di kalangan habaib Alawi itu yang bisa ngendek matahari, ya kan? Matahari sudah dihentikan kok, kayak ceritanya Bu Nawas. Lucu-lucuan ya, karena keberkahan waktu itu tadi ya. Antara Isya dan Maghrib itu 90.000 kali, 60.000 kali baca Qul Huwallahu Ahad. Wah, hebat ya. Jadi waktu itu bisa ana sohibul waktu. Ya kayak ini, hampir sama kayak ini. Ceritanya begitu. Ada kitabnya. Kalau nggak ada kitabnya, silahkan pisui saya. Wah, ya tukang fitnah, tukang goroh, kadzab. Ya, silahkan. Saya buktikan ada kitabnya. Jenengan juga berhak untuk memiliki kitabnya. Jadi bukan saya saja. Alam, kauniyah ya, semua semesta raya ini ada dalam genggaman tanganku, seakan-akan seperti biji sawi. Uqallibuhu kaifa syi'tu. Ini saya bisa itu tadi, saya muter-muter sakarepku. Karena anak sahibul waktu itu tadi nih. Intaha. Selesai. Ini dari tulisannya Al-Faqih Abdurrahman bin Muhammad Bawazir, pengarang kitab Al-Warikat ini. Lebih percaya mana? Ya kan kitabnya ada, bukan karangan saya. Ya ini. Terus berikutnya masalah melihat wajahnya Habib dijamin masuk surga. Nah, ini halaman berikutnya. Jadi halaman 7, 8, nomor karomat yang ke-9. Sebenarnya semuanya penting, cuma ya saya lompati biar durasinya tidak melebihi jatah paketan data panjenengan. durasi ya, karena jenengan juga kalau nyimak panjang-panjang itu kan ya biayanya ya juga ikut membengkak ya. Kalau alhamdulillah video yang terakhir potongan yang admin buatkan itu justru pemirsanya malah viral ya. Ya karena cuma sedikit durasinya. Mohon maaf tetap kami doakan semoga hasil karya usaha panjenengan ya, membeli paketan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kemudahan-kemudahan, dibalas oleh Allah dengan rezeki harta yang melimpah ruah adanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7 lagi gak apa-apa, ini penting kok ya, ini sama pentingnya tapi ini penting juga. Nomor 7, halaman 7. Wa qala radhiyallahu anhu talabtullah azza wa jalla alla yu'adziba man yaqulu la ilaha illallah. Kayak Kanjeng Nabi disinggirno. Hadis Kanjeng Nabi ku lho diakui. Habib Abu Bakar bin Salim dawuh, aku mencari Allah azza wa jalla atau meminta kepadanya, memohon. Tolab itu ya mencari, ya meminta, ya memohon, itu bisa tergantung siake kalam sebelum dan sesudahnya. Allah yu'adziba man yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku memohon kepada Allah azza wa jalla agar Allah jangan sampai menyiksa orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'atoni, lalu Allah memberikan itu padaku. Hebat ya. Jadi orang usah Kanjeng Nabi wong langsung kok. Bypass ini. Habib Abu Bakar bin Salim langsung hubungannya karo Gusti Allah. Gak perlu Kanjeng Nabi. Fa'atoni wa qabila syafaati. Loh, gitu ayo we. Dan menerima permohonan syafaatku. Maksudnya apa? Aku ini juga diberi anugerah oleh ilahi bisa mensyafaati orang-orang dari kalangan Ba'alawi dan di luar Ba'alawi yang mendukung kami ya, begitu. Nah ini wa qabila syafaati walaula qad sabaqat asy-syafa'atu li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lakuntu ana asy-syafi'. Gila. Kalau di dalam kitab-kitab kemarin kan ada keterangan, seandainya aku dilahirkan mendahului sahabat, maka kedudukanku akan lebih hebat daripada sahabat. Lah, aku dilahirkan belakangan.
Ya, aku yang mengikuti sahabat. Kesombongan yang luar biasa. Nggak ada ini di dalam kamus Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Syiah yang Mu'tadilah lah ya. Nggak ada orang seperti ini tuh, nggak ada. Nggak ada. Hanya ada di Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah dan ada Syiah Alawiyah ala Ba'alawi Al-Hadrami dan Indonesia Yamaniyah Hadromiyah. Bukan subhanallah ini, naudzubillah. Seandainya kok syafaatul uzma itu nggak dipegang didahului Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka aku yang mensyafaati umat ini. Walaula qad sabaqat asy-syafa'atu li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lakuntu ana asy-syafi' liqouli ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wah, hebat. Pokoknya nang daerah ngendi wae kok ana Habib nggak bakal ana bencana. Tapi Gedabrus, coba Tarim sana, Provinsi Hadramaut sana, Al-Ahqaf Aden sana, Syiher sana, apa yang terjadi? Jutaan walinya, tapi apa jadiannya? Ya perang saudara. Kere ekonominya, ngapusi. Jadi ngaku-ngakunya gitu. Hampir 40 menit dikode sama admin ya. Dalilnya ini, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Berarti setiap kelurahan, kecamatan, apalagi kabupaten kalau ada habibnya, maka Allah akan memberikan keberkahannya. Ini cuci otak. Menurut saya sebaliknya. Malah orang berkah, malah neraka semua, neraka dunia. Karena apa? Diapusi, dikibuli, dibohongi, dibodohi oleh mereka. Ya neraka dunia, mengantarkan neraka sampai akhiratnya. Sebaliknya malah. Jadi ini dalilnya itu ini. Terus ada sumakola hasyahu ayyu adzibahum wa awaluhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiruhum ana. Hebat wis. Halunya itu sejak awal leluhurnya ya. Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqih Muqaddam. Ya sampai anak-anaknya itu juga halu, tapi belum luar biasa. Luar biasanya itu Al-Faqih Muqaddam Sani, yakni Abdurrahman As-Segaf. Mulai Abdurrahman As-Segaf ini ke bawah itu halunya luar biasa. Umar Muhdor, ya, Abdullah Al-Aidrus, ya, Abu Bakar As-Sakron itu yang gila itu. Macak gila, masa mabuk, jurus mabuk. Ayahnya ya Habib Ali ya, pengarang Al-Burqah Al-Musyiqah ini. Wa akhirum ana. Nah ini, nih, saya lompati saja langsung ke halaman ke karomah yang nomor 9. Karena durasi. Nomor 9, karomah yang nomor 9. Wa qala radhiyallahu anhu, man zarona aw sami'a bi dzikrina fi majlisin. Barang siapa mengunjungi kami Habib-Habib Ba'alawi atau mendengar ya zikir acara Maulid Nabi yang kami selenggarakan ya di majelis-majelis kami. ini biasanya Habib dari Betawi, mohon maaf nih. Kami ratot au nadhurona atau melihat kami, melihat wajah Habib, wah macam mempesona. Bahkan ini ada video Dik Yahya itu ya, yang dari Pekalongan itu, ada cewek yang suruh menciumnya itu, ada videonya. Ini didikan apa itu loh, ini agama Yahudi itu. Lebih baik buat agama sendiri. Au sami'a bi dzikrina fi majlisin. Habib Ba'alawi membuat majelis-majelis itu tujuannya bukan untuk mengagungkan Islam, tapi mengagungkan klannya sendiri. Sama persis yang dilakukan oleh dinasti Ubaidillah Al-Mahdi di Mesir, di Libya, di Tunisia, sampai ke Suriah, sampai ke Yaman sana. Dulu kekuasaannya seperti itu, seluas itu. Ya begitu, berlindung di balik kebesaran Kanjeng Nabi dengan mengadakan acara Maulid Nabi itu. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah, sunni-sunninya kita itu ya Maulid Nabi, tapi tidak menyanjung klannya,
ya mungkin wali Songo atau wali Limo atau wali apa ya, kiai-kiai itu leluhurnya, enggak, ya tetap menyanjung Kanjeng Nabi, mempelajari sirah nabawi, lalu menjadikannya sebagai uswatun hasanah, menirunya. Au nadorona, atau melihat kami, au nadorona diri, atau melihat orang yang melihat kami, ya muhibbin itu. Jadi bagi yang fanatik itu, pas malam Jumat itu langsung siaran ya dari Darul Mustafa Tarim sana, Habib Umar bin Hafid itu langsung oleh Nabawi TV atau kadang-kadang Wafawal Tarimi ya gitu. Wah, seakan-akan melihat cucu-cucu Nabi itu, hati ini menjadi tenang. sudah kena pengaruh gendam. Fa'ana, ini kuncinya ini. Fa'ana dominuhu godan bil jannah, maka aku akan menjadi orang yang menanggungnya nanti pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Fa'ana dominuhu godan bil jannah. Hebat tuh enggak? Enggak ada orang sesombong ini. Cari kitab-kitab karya Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haytami, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Syekh Abdul Qadir al-Jalani, Ma'ruf al-Qarhi, ya, Imam Abu Mansur al-Maturidi, Imam Hasan al-Asy'ari, dan lain sebagainya. Cari ana dominuhu godan bil jannah. Wah, hebat. Melihat wajah-wajah khatib, wajah-wajah, wah, dijamin masuk surga. Wa ayyatakhallasu min dzunubihi kal mauludi min batni ummihi. Wah, enak. Gak usah puasa, gak usah sholat. Lah apa pokoknya mukhibin dari swarga. Dijamin orang di dosa. Peganganmu apa kitab ini? Tambah goblok sesuai minum Habib. Sakit tahun dulu Habib tambah bodoh. Tambah koplo. Wa ayyatakhallasu min dzunubi, dan dia akan takhallasu itu lolos, ya, lolos, ucul min dzunubihi, kayak dene ular yang melungsungi, ya, kal mauludi, seperti bayi yang dilahirkan min batni ummihi, dari perut ibunya. Cenger ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Wah, ganti dosa, enak dadi muhibbin, wis enak. Gelem delok wajah Habib, gelem delok wajah muhibbin Habib, dijamin mlebu swarga. Orang duwe dosa kayak dene bayi sing lagi metu dilahirno. Enak. Bukan subhanallah, naudzubillah, ajaran apa iki? Ajaran apa iki? Selalu yang didengung-dengungkan adalah fadlu Quraisyin, fadlul Arab. Tapi hadis yang sahih, pesan terakhir Kanjeng Nabi tidak dihiraukan. Apa? La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Itu gak dicekel itu. Bahwa tidak ada yang namanya Kanjeng Nabi itu istilahnya mendoktrin supaya orang Arab lebih utama. Gak ada. Nah, ini walau kanat, ya, ini tambahan, walau kanat dzunubuhu tamla us-samawat wal aradin lama bagian mithqala dzarratin. Wah, hebat. Wes ora usah salat lah apa, ora usah poso, ora usah kaji, ora usah ngamal, wis mengerti muhibbin wis. Wes pokoke ambruk dadi muhibbin Habaib Alawi, swarga ora didosa. Walaupun dosa ini ngebek-beki langit. Samawat itu jamak, langit sama, mufrad, tunggal. Samawat itu berarti sak kebeke langit wal aradin, lan bumi. Nek langit sapitu, bumi ya sapitu, dihitung dosane. Iku lama bagian mithqalu dzarratin. Lama bagian monggo ora keri mithqala dzarratin, ya, sak bobote semut pudak. Sak biji sawi nek zaman dulu kita ngaji. Tergantung, kalau sekarang ya unsur atom, ya, subatomik kalau sekarang, sekecil apapun gitu. Jadi senang itu enak manut tolak enak. Nah ini nanti dengan batas sendiri nomor karomah yang ke-9. Jadi semakin lama semakin menyesatkan jika tidak ada yang mengingatkan, karena kitab-kitab seperti ini tidak berani diedarkan di Arab Saudi sana. Nanti ujung-ujungnya saya ini akan Wahabi, mesti ngono. Wahabi Ustaz Kiai itu Wahabi, mesti ngono tuh. Sebab apa sing sembelani ku mek Iran karo
sebagian Afghanistan, Pakistan, ya, Lebanon sebagian, Suriah sebagian kecil, sama Yaman. Yaman itu sebagian utara enggak, Oman bloh gak gelem, Yaman bagian selatan, provinsi Hadramaut. Al-Wuraiqat min manaqibi Sayyidina Asy-Syaikh Al-Fakhr. Al-Fakhr itu yang dibanggakan. Fakhruddin itu kebanggaan agama. Ar-Razi misalnya. Tapi dinnya dihilangkan dari Fakhrur Razi. Asy-Syaikh Al-Fakhr Abi Bakar bin Salim Maula Inat, sing bau reksa kota Ainat. Ya, misalkan Surabaya ya Maula Surabaya, Maula Gresik, dan seterusnya. Demikian 15 lembar PDF ini kami sertakan di heizin.com. Di bawah video ini bisa panjenengan akses, dan ada video yang jelas, ada jaminan dari Habib, ya, Hasan bin Ismail Al-Muhdhar, cucu cicitnya Habib Abu Bakar bin Salim ini, ya, menjamin bahwa mereka itu ahlul bait, pasti masuk surga. Dosa-dosa orang apa-apa. Ini sama persis orang Israel Yahudi sana, persis itu, persis. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Paling aku lebih nonton rokok ini paling sediluk tok, paling yo 2 dino lah, 3 dino paling banter. Ayyaman ma'dudah. Di weden-wedeni kowe bakal mlebu nang neraka selawase. Wah, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Malah diguyu, malah diece, ya.